Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 orang rebah di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan perpuluhan. Bapak Ibu Saudara dapat mentransfer ke rekening BCA Cabang Menara Ancol dengan nomor rekening berikut ini. Atas nama GBI Jalan Gatot Subroto. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan diakonia, Bapak Ibu Saudara dapat mentransfer ke nomor rekening berikut ini. Atas nama GBI MTH Square. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah memberikan persembahan melalui rekening ini, Bapak Ibu Saudara diharap mengirim bukti transfer melalui hotline gereja kita, atau Bapak Ibu Saudara dapat mengirim melalui akun media sosial gereja kita. Pastikan Bapak Ibu Saudara tetap mendapatkan info terbaru tentang kegiatan gereja kita melalui media sosial gereja kita. Selamat hari Minggu, Shalom Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan, kita sudah ada di bulan Oktober. Dan saya percaya Tuhan menyertai kita. Berkat Tuhan menyertai saudara dan saya, penyertaan Tuhan. Dan saya percaya perlindungan Tuhan juga menyertai kita semua. Nah Bapak Ibu sekalian, bulan lalu, bulan September kita memasuki tahun baru Yahudi. Dan Bapak Ibu sekalian, kita masuk dalam tahun 5781 atau yang dikenal dengan tahun P Alef. Bapak sekalian, P itu angka 80, itu berbicara tentang mulut, dan Alef itu angka 1, berbicara tentang Tuhan. Dan hari-hari ini mulut kita harus sepakat dengan Tuhan. Apa yang kita perkatakan adalah sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dan hari-hari ini biar kita terus memperkatakan apa yang menjadi janji Tuhan atas kita. Sebab itu hari ini mari kita bersama-sama untuk kita memperkatakan tentang Pentakosta ketiga. Mari kita katakan bersama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali.
Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan itu dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Sama-sama katakan amin. Haleluya, shalom. Saya percaya hari ini lawatan Tuhan sedang turun di tempat di mana saudara ada berada. Katakan amin. Dengan sukacita saya undang saudara untuk bangkit berdiri karena hari ini kita akan memuji Tuhan. Mari menari bagi Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Mari lebih lagi saudara, sama-sama katakan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Sama-sama katakan kita. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Mari menari bagi Tuhan saudara. Haleluya. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Haleluya. Serahkan amin. Happy Sunday semuanya, saya berdoa roh kita tetap menyala-nyala pada masa ini. Edisi Voice of Pentecost kali ini akan membahas mengenai generasi Yeremia, generasi akhir zaman. Mungkin banyak dari kita yang masih asing atau mempertanyakan istilah ini. Apa sih generasi Yeremia? Sesuai dengan pesan Tuhan mengenai Pentakosta ketiga yang akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Maka dari itu, hari ini mari kita lihat apa yang Alkitab katakan tentang generasi Yeremia, generasi akhir zaman. Apabila kita membaca kitab Yeremia dan kehidupan Yeremia, kita mengetahui bahwa Yeremia dipanggil sejak masa mudanya.
Di dalam Alkitab biasanya seseorang yang dipanggil sejak masa mudanya memiliki kekhususan yang penting. Mereka memainkan peran penting yang menjadi titik balik rencana Allah bagi umatnya. Kita juga dapat menemukan bahwa kehidupan dan pelayanan Yeremia memiliki korelasi dengan anak-anak muda yang sedang melayani Tuhan pada masa ini. Yang pertama, Yeremia hidup dan melayani dalam zaman yang unik, di mana bangsa Yehuda akan memasuki satu era yang baru. Pemahaman-pemahaman dan cara hidup mereka yang lama kini harus diperbaharui. Yeremia hidup mengikuti tuntunan dan pesan Tuhan sehingga dapat memasuki era baru ini. Yeremia juga hidup di zaman lunturnya pengenalan akan Tuhan, di mana orang-orang tetap beribadah seperti biasa secara formalitas. Mereka datang beribadah kepada Tuhan, tetapi tidak menunjukkan pertobatan dan perubahan hidup. Apabila kita melihat hari ini, ada berapa banyak orang Kristen yang beribadah tetapi hatinya menjauh dari Tuhan. Maka dari itu, generasi Yeremia adalah generasi yang siap memasuki era baru dengan cara penuh Roh Kudus dan menyuarakan pertobatan besar-besaran. Yang kedua, Yeremia dipanggil kepada gaya hidup penyangkalan diri yang radikal. Dalam Yeremia 1 ayat 17 sampai 18, Tuhan meminta Yeremia tidak gentar menyuarakan hal yang bertentangan dengan dosa dan pelanggaran. Yeremia sangat banyak menyangkal dirinya. Ia bahkan diminta untuk tidak menikah, mengingat bangsanya akan memasuki keadaan darurat. Hal ini bukan berarti semua generasi Yeremia dipanggil untuk tidak menikah, tetapi ini menjadi contoh betapa sungguh-sungguhnya generasi Yeremia harus menyangkal dirinya. Hari-hari ini kita juga sedang memasuki keadaan darurat akibat dari merebaknya COVID-19 dan krisis ekonomi yang mempengaruhi seluruh dunia. Mungkin keadaan darurat hari ini menjadi tanda bangkitnya generasi Yeremia. Maka generasi Yeremia adalah generasi yang siap menyangkal dirinya bagi rencana Tuhan dalam banyak hal. Generasi yang cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus dan akan melayani Indonesia seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yang ketiga, Yeremia mendapatkan pesan mengenai fase selanjutnya dari rencana Tuhan. Yeremia 31 ayat 33 sampai 34 mengatakan, "Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, 'Kenallah Tuhan,' sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku, demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka." Dari ayat ini kita mengetahui bahwa Yeremia adalah pembawa pesan mengenai suatu perjanjian yang baru, di mana keadaan Israel akan dipulihkan karena tugas mereka belum selesai, yaitu datangnya Mesias Tuhan Yesus Kristus. Maka dari itu, generasi Yeremia adalah generasi yang membawa pesan Tuhan tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang didahului oleh penggenapan amanat agung. Hari ini, mari saudara sekalian, kita meresponi panggilan Yeremia dengan cara hidup penuh Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan bergerak memenangkan jiwa. Tuhan Yesus memberkati. Kasih Tuhan, mari saudara siapkan hati masing-masing menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau hadir di sini Bapa, melawat setiap kami. Ini hati kami Tuhan, bahwa kami lebih dekat kepadamu, masuki hadirat-Mu. Mari saudara. Draw me close to you. Never let me go. I lay it all down again to hear you say that I'm your friend.
You are my desire, Lord. You are my desire. No one else will do. 'Cause nothing else. 'Cause nothing else can take your place. To feel the warmth of your embrace. Help me find your way. Help me find the way. Bring me back to you. Sing. You're all I want. You're all I never needed. You're all I
Tuhan, Kau ku rindu. Kau ku rindu. Kaulah yang ku perlukan. Kau ku rindu. Berada di dekat. Lebih lagi katakan kau ku rindu. Kau ku rindu. Kaulah yang ku perlukan. Kau ku rindu. Berada di dekatmu. Berada di dekatmu. Berada di dekatmu. Haleluya. Menyanyi pujian bagimu. Yesus, Yesus, terima kasih. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord. Your name is great, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name. Nyanyian dari hati kami Tuhan. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Mari angkat tanganmu, sama-sama katakan, I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name.
kasih Tuhan buat kasih setiamu, buat penyertaan-Mu yang semakin hari semakin nyata kami rasakan Bapa. Di hati kami Tuhan, biarlah hati kami siap untuk mendengar firman-Mu. Biarlah setiap firman-Mu Tuhan tertabur di tanah yang baik sehingga kami bisa menjadi para pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Biarlah Tuhan apa yang disampaikan itu hanyalah isi hati-Mu saja Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Ini doa kami Bapa, kami serahkan di dalam anak-Mu Yesus Juru Selamat kami. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom seluruh keluarga besar GBI Jemaat MTH Square yang sangat saya kasihi. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Nah, mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk kita mendengar apa yang menjadi tuntunan Tuhan bagi kita semua. Saya percaya ada berkat Tuhan yang besar yang Tuhan sediakan bagi saudara dan kita semua di ibadah raya online di hari Minggu ini. Nah, mari sama-sama kita buka Alkitab kita dalam surat Filipi pasal yang keempat, ayatnya yang keempat. Saya beri judul tema khotbah kita hari ini adalah sukacita di tengah penderitaan. Kita tahu bahwa hampir semua kita hari-hari ini terkena dampak dari COVID-19. Dampak ekonomi, dampak pendidikan, dampak kesehatan, dampak usaha, bisnis, pekerjaan, bahkan dalam hal ibadah secara langsung di gereja pun kita semua terkena dampaknya. Dan satu kesimpulan bahwa hari-hari ini kita semua sedang menghadapi keadaan atau situasi yang begitu sulit, begitu sukar, begitu susah untuk kita hadapi. Bahkan saya juga bisa merasakan keadaan kita, kesusahan kita bukan cuma karena dari dampak COVID-19 di hari-hari ini. Tetapi sebelum dari COVID-19 ini, kita juga sudah mengalami begitu banyak masalah, begitu banyak persoalan-persoalan dalam bidang yang lain. Ada begitu banyak harapan-harapan yang belum tercapai, doa-doa yang belum terkabulkan. Dan ditambah lagi COVID-19 dan seolah-olah membuat segala sesuatunya semakin hari semakin berat untuk kita hadapi. Semakin hari semakin sulit untuk kita jalani. Saya bisa mengerti keadaan dan situasi saudara semua. Ada begitu banyak di antara kita hari-hari ini sedang dalam kebingungan, sedang dalam keputusasaan. Bahkan ada juga yang di antara kita mengalami tekanan, stres, depresi yang begitu berat. Tapi satu hal yang Tuhan mau ajarkan buat kita semua, dalam keadaan apapun kita harus tetap memiliki sukacita di dalam Tuhan. Setuju? Katakan amin, saudara. Nah, mari kita belajar kebenaran firman Tuhan ini, saudara. Filipi 4 ayatnya yang keempat dikatakan demikian, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Surat Filipi ini ditulis oleh Rasul Paulus ketika dia sedang berada di dalam penjara. Surat Filipi dikenal juga sebagai surat dari dalam penjara. Saudara, yang luar biasa, ada satu pemandangan yang menarik yang kita bisa tarik dan menjadi berkat rohani yang besar bagi kita semua. Saudara perhatikan baik-baik. Paulus pada waktu itu berada dalam penjara, berada dalam situasi yang penuh dengan tekanan, penderitaan, kesusahan, karena segala sesuatunya terbatas. Dia dikurung, dipenjara, dan yang luar biasa, di tengah-tengah keadaan seperti ini, Paulus bisa menulis surat dengan tujuan menasehati orang-orang yang ada di luar penjara untuk tetap bersukacita. Nah, ini satu pemandangan yang sepertinya
kontradiksi dengan situasi dan keadaan yang Paulus alami, saudara. Saya mau tanya buat setiap kita, mana lebih enak, hidup di dalam penjara atau hidup di luar penjara? Pasti jawabannya adalah hidup di luar penjara. Kenapa? Karena kita bebas, bisa menikmati segalanya. Tetapi yang luar biasa, Paulus justru dia menulis surat dengan nasihat untuk orang-orang yang di luar penjara supaya tetap bersukacita. Nah, apa arti dan maksudnya ini, saudara? Artinya begini, dari sini kita bisa belajar. Ternyata sukacita itu tidak tergantung oleh situasi atau kondisi yang ada di luar. Tetapi sukacita itu hanya tergantung dari situasi kondisi apa yang di dalam kita. Setuju, katakan amin, saudara. Amin. Nah, inilah yang Tuhan mau ajarkan kita, bahwa sukacita sejati itu bukan yang dari luar ke dalam, melainkan yang dari dalam keluar, saudara. Saudara, sukacita yang dari luar itu sifatnya sementara, semu. Ambil contoh begini. Saudara punya handphone baru. Saudara pasti senang. Saudara pasti sukacita. Pertanyaannya, berapa lama sukacita itu bertahan? Paling 2 minggu, 3 minggu, udah langsung biasa aja. Saya ingat satu kali saya punya motor baru. Beli motor baru, waduh saudara, sukacitanya itu sebelum motor datang, 3 hari sebelum motor datang itu udah senangnya luar biasa. Waduh, udah siapin segalanya, saudara, udah beliin kanebo, alat cuci motor dan lain sebagainya. Ya, hari H motor mau datang, saya udah telepon supirnya, dealernya, udah di mana Pak? Oh, udah di jalan. Oke, saya tunggu. Udah seneng banget. Lalu di mobil dealer datang, antarkan motornya. Lalu sampailah itu motor di rumah saya. Senangnya luar biasa, saudara. Itu motor masih baru, masih bersih. Saya udah semprot sana, semprot sini. Saya udah lap, sukacita, saudara. Hari kedua, hari ketiga, waduh, masih sukacita. Tapi udah lewat 3 minggu, lewat 1 bulan, saudara. Itu perasaan saya udah biasa aja tuh. Udah hilang sukacitanya. Nah, ini yang saya artikan, sukacita yang dari dunia, yang dari luar. Nah, tapi yang luar biasa yang Tuhan ajarkan buat kita lagi nih, sukacita sejati itu berasal dari dalam. Dan sukacita sejati itu selalu bertahan lama di tengah-tengah situasi kondisi apapun juga. Amin. Nah, Paulus ada dalam penjara, penuh dengan tekanan dan penderitaan. Dia ajarkan orang yang ada di luar penjara untuk bersukacita. Berarti orang yang ada di luar penjara, yang kelihatannya baik-baik, belum tentu bisa mengalami sukacita. Amin, saudara. Saya punya teman, sahabat, dia kena COVID-19 dan dirawat di rumah sakit. Beberapa kali saya sering telepon untuk menanyakan kabarnya. Dan yang luar biasa, setiap kali dia angkat telepon saya, dia selalu tertawa dan bersukacita ketika kita ngobrol. Lalu saya tanya sama dia, gimana keadaan di rumah sakit? Dia bilang apa, saudara? Wah, Chris, di rumah sakit ini makanannya enak, benar-benar enak. Saya sampai kaget, saudara. Kaget kenapa? Loh, namanya makanan, seenak-enaknya makanan, saudara, di rumah sakit. Lebih enak kan makanan yang ada di rumah atau di luar rumah sakit. Karena kan situasinya, suasananya rumah sakit kan nggak enak, saudara. Tapi orang ini tetap bersikeras, selalu bilang, wah ini makanannya enak. Saudara, saya mau katakan, ini orang pasti memiliki sukacita yang dari dalam. Sukacita apa? Sukacita Kristus. Sukacita sejati adalah sukacita yang tidak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang ada di luar. Setuju, katakan amin. Hari-hari ini kita perlu sukacita seperti ini, saudara. Amin. Kita perlu sukacita yang sejati. Sukacita yang tetap memancar keluar di tengah-tengah situasi kondisi apapun.
Amin. Nah, mari kita lihat lagi saudara. Nah, ayat yang berikutnya kita lihat bagaimana untuk kita bisa memiliki sukacita sejati, yaitu sukacita Kristus. Ayat yang kelima dikatakan demikian. Hendaklah kebaikanmu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Untuk kita bisa tetap bersukacita, kita harus penuh dengan kasih Tuhan, dan kita harus bisa bagikan kasih Tuhan keluar. Hidup yang menjadi berkat buat orang lain itu bisa mendatangkan sukacita, saudara. Setuju, katakan amin. Saudara, begini, dalam keadaan susah, dalam keadaan sulit, waktu kita bisa memperhatikan orang lain di sekitar kita, waktu kita bisa berbagi, waktu kita bisa memberi, ada satu sukacita yang mengalir dalam diri kita. Ada satu energi kegembiraan tersendiri yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, saudara. Amin. Dalam masa-masa sulit, situasi COVID-19 ini, kita semua mengalami, termasuk saya, saudara, mengalami juga yang namanya kesulitan ekonomi. Tapi di tengah-tengah kesulitan ekonomi, saya belajar untuk membagikan kasih Tuhan. Ada orang-orang yang lebih sulit dari saya berbagi keuangan, makanan, saya bagi. Nah, pada waktu saya berbagi kepada orang-orang lain, ada satu sukacita tersendiri di dalam hati saya. Kenapa? Karena saya bisa melihat orang lain senang, saya bisa menjadi senang. Saya bisa lihat orang lain memuji nama Tuhan karena berkat Tuhan, maka saya juga bisa ikut senang, saudara. Saudara, dengar baik-baik. Kebahagiaan dalam hidup ini bukanlah karena kita punya harta yang banyak, tapi kebahagiaan dalam hidup ini adalah waktu hidup kita bisa berarti bagi orang lain, dan nama Tuhan yang dimuliakan. Setuju, katakan amin, saudara. Nah, mari kita lihat lagi ayat yang ke-6. Bagaimana untuk kita bisa bersukacita? Ayat yang ke-6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Musuh sukacita adalah khawatir. Nah, khawatir ini kita harus lawan dengan doa dan ucapan syukur. Setuju, katakan amin, saudara. Saudara, mari, berapa banyak kita tenggelam dalam kesedihan, dalam kesusahan, dalam kesulitan karena kita selalu khawatir akan hidup ini. Kita lihat sebentar Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-31. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-34. Apa yang Tuhan ajarkan bagi kita semua? Perhatikan baik-baik. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Untuk kenal dengan Allah, saudara harus intim. Kalau saudara nggak intim, saudara nggak akan kenal Tuhan secara pribadi. Nah, kalau saudara kenal Tuhan, maka saudara bisa tidak khawatir. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ayat 34, perhatikan baik-baik. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Berapa banyak kita hari-hari ini dalam kesusahan, kita khawatir. Ya, Pak Pendeta sih ngomong enak aja, jangan khawatir, jangan khawatir Pak Pendeta.
Ini suami di PHK Pak Pendeta, anak juga sekolah butuh uang Pak Pendeta, di rumah juga kan masih butuh makan Pak Pendeta. Aduh, minyak sayur udah mulai habis, aduh garam, aduh Indomie juga, aduh Pak Pendeta, namanya bansos kan nggak juga tiap minggu ada Pak Pendeta. Gimana kita nggak khawatir? Saudara dengar baik-baik, Tuhan bilang apa? Jangan khawatir dengan apa yang kamu makan, minum, pakai. Jangan khawatir. Saudara, kita harus kenal Tuhan lebih dalam. Kita punya Tuhan bukan cuma yang kita kenal dia sebagai Tuhan penguasa halik langit dan bumi. Tapi Tuhan yang kita kenal juga, dia adalah sebagai Bapa yang baik buat kita. Nggak ada Bapa yang baik membiarkan anaknya kelaparan. Setuju, katakan amin. Bahkan Alkitab juga jelaskan apa? Seorang Bapa yang baik tidak mungkin memberikan anaknya batu ketika anaknya minta roti. Seorang Bapa yang baik tidak mungkin memberikan ular ketika anaknya meminta ikan. Belum ada sejarahnya saya melihat orang yang sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan mati karena kelaparan. Nggak ada. Jangan khawatir, saudara. Tuhan cukupkan apa yang menjadi kebutuhan kita. Kalau saudara pelajari Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku yang baik, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Saudara, dikatakan Tuhan gembala. Kalau Tuhan gembala, kita apa? Domba. Kalau kita domba, berarti makanan domba itu apa? Rumput. Dan ayat Mazmur 23 dikatakan apa? Ia membaringkan aku di rumput hijau. Dengan kata lain, Tuhan selalu membawa kita dan membaringkan kita di segala apapun yang menjadi kebutuhan hidup kita. Amin. Amin, saudara. Saya mau katakan buat saudara, ikut Tuhan minimal cukup. Nggak mungkin kekurangan. Kalau kurang berarti ada yang salah dalam hidup kita, dan kita perlu evaluasi. Nah, saudara, saya lanjutkan. Matius 6 ayat yang ke-34. Janganlah kamu khawatir akan hari besok. Nah, ini nih yang kita sering stres nih, karena kita udah pikirin hari besok. Kita udah mikirin minggu depan, kita udah mikirin tahun depan. Saudara, saya juga pernah ngalami stres seperti ini. Waktu awal-awal COVID-19, nah saudara tahu, dalam tanda petik, saya sudah menyerahkan hidup total, melayani Tuhan di ladang Tuhan sepenuhnya. Saya sudah tinggalkan dunia sekuler, pekerjaan saya, dan saya fokus untuk melayani Tuhan. Dan dalam tanda petik berkat saya itu dari pelayanan atau persembahan kasih. Ketika awal-awal COVID terjadi, saudara, kita tahu semua aktivitas pelayanan ditutup karena tidak ada ibadah. Saya juga secara manusia mengalami kekhawatiran, saudara. Stres. Nah, saya pada waktu itu, saya bersyukur tidak punya banyak tanggungan, tapi masih ada satu tanggungan, yaitu KPR rumah. Nah, saya masih punya KPR rumah yang harus saya tanggung setiap bulannya. Nah, pada awal-awal COVID-19, saya langsung cepat-cepat ke bank untuk restrukturisasi angsuran atau KPR. Dan disetujui. Tetapi saya baru tahu bahwa konsekuensinya adalah begini, dikatakan oleh Bapak bisa 1 tahun ditangguhkan tidak bayar KPR, tetapi di tahun depan 12 bulan kemudian Bapak harus bayar sejumlah cicilan yang 12 bulan yang Bapak tidak bayar sebelumnya. Lalu saya tanya, Pak, berarti harus bayar 1 tahun penuh yang saya tidak bayar di tahun kemarin ya? Betul, Pak. Oh, saudara, waktu saya dengar statement itu saya langsung merasa kepikiran, khawatir, cemas, saudara. Tapi mau gak mau, karena memang jalannya cuma itu, saudara. Dan saya harus lakukan untuk menyelamatkan diri lebih dulu pada waktu itu. Ketika saya pulang ke rumah, beberapa hari saya kepikiran, gak bisa tidur, cemas, khawatir, saudara. Aduh, itu sampai rasa kepalanya nyut-nyut, pusing mikirin, saudara. Tapi satu kali dalam doa saya, ketika saya masuk dalam saat teduh saya, Tuhan ingetin ayat ini. Janganlah kamu khawatir akan hari besok.
Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Tuhan bukakan rahasia arti dari ayat ini. Tuhan ajarkan saya. Tuhan katakan, Chris, kesusahan satu hari cukuplah satu hari. Saya tanya, apa artinya Tuhan? Tuhan katakan begini, setiap kesusahan selalu ada mujizatnya. Kalau kamu hari ini susah, hari ini pasti ada mujizatnya. Kalau besok kamu susah, besok pasti ada mujizatnya. Kalau minggu depan kamu susah, minggu depan pun ada mujizatnya. Kalau bulan depan, tahun depan kamu susah, bulan depan dan tahun depan pun sudah ada mujizatnya. Oh, saya bersyukur saudara waktu dapat pengertian seperti ini. Ini yang diartikan kesusahan satu hari cukuplah untuk satu hari. Yang mengerti katakan amin saudara. Ayo jangan khawatir. Dan waktu saya mendapatkan pengertian ini, suara Tuhan, saya bisa kuat kembali, saya bisa bersuka cita saudara. Amin. Saudara, ayo jangan khawatir akan hari besok. Amin. Apalagi ibu-ibu nih, aduh Pak Pendeta, gimana ya Pak Pendeta nanti untuk kuliah anak saya Pak Pendeta. Aduh kira-kira ada gak ya uang kuliah untuk anak saya Pak Pendeta. Emang anaknya umur berapa Bu sekarang? Yang masih kelas 2 SD sih Pak. Aduh lama bener udah khawatirnya. Jangan khawatir saudara. Di hari esok Tuhan sudah siapkan mujizatnya tersendiri bagi setiap kita semua. Setuju katakan amin saudara. Ayo bangkit. Jangan khawatir. Karena khawatir yang menghalangi kita untuk kita bersuka cita, saudara. Nah mari lanjut. Filipi 4. Kita lanjutkan. Filipi 4. Masih ayat yang ke-6. Saudara begini. Kekhawatiran kita harus lawan dengan ucapan syukur. Dengan doa dan ucapan syukur. Apa artinya ucapan syukur? Artinya ucapan syukur adalah gini. Kita setuju sama Tuhan. Dan waktu kita setuju sama Tuhan, artinya apa? Kita ada di pihak Tuhan. Dan kalau Tuhan ada di pihak kita, kita katakan apa? Siapakah lawan kita, saudara? Berapa banyak orang tidak bisa bersuka cita karena tidak bisa mengucap syukur. Saudara, waktu kita mengucap syukur, itu seperti kita merelakan sesuatu, seperti kita melepaskan sesuatu, saudara. Amin. Kita membiarkan Tuhan yang bekerja sepenuhnya atas kita. Waktu kita bisa mengucap syukur, maka ada kelepasan dalam hati kita. Waktu kita bisa mengucap syukur, maka yang berat itu terlepas, yang ringan itu masuk dalam hati kita dan jiwa kita. Ayo mengucap syukur dalam doamu. Lebih banyak mengucap syukur, saudara. Waktu kita mengucap syukur, maka kita bisa melihat yang baik dalam kehidupan kita. Waktu kita bisa mengucap syukur, maka saya percaya ada mujizat Tuhan juga terjadi dalam hidup kita. Mujizat apa sih yang terjadi dalam ucapan syukur? Ada mujizat pelipat gandaan. Waktu Tuhan memberi makan 5.000 orang, cuma ada 2 ikan, 5 roti. Apa yang Yesus lakukan? Mengangkat ke surga, lalu mengucap syukur. Lalu terjadi apa? Pelipat gandaan, saudara. Hari ini mungkin apa yang dalam hidupmu sedang terbatas. Hari ini mungkin apa yang dalam hidupmu semuanya terasanya kurang. Hanya apa adanya. Tapi angkatlah ke surga dalam doamu dengan ucapan syukur. Maka akan terjadi mujizat pelipat gandaan. Setuju katakan amin. Ekonomi saya terbatas karena dampak COVID-19. Tapi yang luar biasa, hampir setiap hari saya melihat isi di dalam kulkas saya selalu penuh, saudara. Ada aja jemaat memperhatikan saya datang, pengerja datang, kasih berkat, kasih makanan matang, kasih bahan-bahan makanan mentah. Ada juga yang kasih berkat keuangan. Itu semua karena Tuhan. Karena kita mengucap syukur, saudara. Amin.
Ayo, saya percaya di padang gurun sekalipun tetap ada mujizat Tuhan buat saudara. Apa mujizatnya? Mujizat pemeliharaan Tuhan. Amin. Ayo bangkit. Nah, ayat yang ketujuh. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara, untuk bisa bersukacita, saudara harus tetap jaga hati. Sama-sama katakan jaga hati. Jangan biarkan hatimu tercemar karena keluhan-keluhanmu, karena gerutu-gerutumu. Jangan biarkan. Jaga hati. Jaga hati. Kita boleh susah, tapi jangan sampai kita kehilangan damai sejahtera Tuhan. Setuju, katakan amin. Ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Lalu yang berikut, untuk kita bisa bersukacita, kita harus jaga pikiran kita dengan pikiran-pikiran yang positif, bukan pikiran-pikiran yang negatif. Saudara, hari-hari ini memang pemberitaan di media massa semuanya menakutkan. Bukannya nggak boleh dengar berita, tapi saudara harus saring pikiranmu. Saudara harus seleksi apa yang masuk ke dalam pikiran kita. Saudara harus lebih banyak baca firman Tuhan, baca Alkitab. Karena Alkitab, firman Tuhan adalah perkataan-perkataan yang positif, perkataan-perkataan yang membangun iman, perkataan-perkataan yang menguatkan iman kita. Saudara, kalau kita dengar berita di luar memang menakutkan dan bikin kita tidak bisa bersukacita. Angka kematian lah, angka positif lah, krisis ekonomi lah, goncangan lah. Tapi waktu kita baca firman Tuhan, maka kita sedang mendengar janji Tuhan yang hidup. Amin, saudara. Ada janji Tuhan dalam firman Tuhan. Oke, betul. Berita dunia berkata mustahil, tapi firman Tuhan berkata tidak mustahil. Oke, betul. Dunia berkata terjadi krisis, goncangan, akan terjadi penurunan dan lain sebagainya. Tapi firman Tuhan berkata apa? Engkau akan tetap naik dan tidak turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Banyak baca firman supaya pikiran saudara terjaga. Amin, saudara. Saudara, begini, apa yang bikin kita berat melewati hari-hari ini? Karena pikiran kita penuh dengan yang negatif, ketakutan. Coba sejenak saudara tutup mata. Saudara ingat janji-janji perkataan firman Tuhan. Saudara akan tetap kuat. Satu kali ada sahabat saya juga mengalami sakit COVID-19. Dirawat di rumah sakit. Beberapa hari dirawat, dia mengalami ketakutan yang luar biasa. Dia mengalami kecemasan yang luar biasa. Ketika diperhadapkan dengan sakitnya, saudara. Kenapa dia takut? Dia berkata, Chris, saya ini stres berat. Kenapa? Bukan cuma karena fisik saya kena COVID, tapi karena pikiran saya, Chris. Saya udah dengar berita-berita sebelumnya bahwa COVID-19 ini bikin orang meninggal, akan bisa membawa kematian. Saya jadi stres beberapa hari di rumah sakit, terutama kepikiran. Dan apa yang dia lakukan, saudara? Dia memilih untuk mencari Tuhan lebih banyak. Di rumah sakit, dia dengar lagu rohani, dia dengar kaset-kaset khotbah, dia baca Alkitab. Dan tahukah saudara, dia bersaksi, itu apa yang saya baca dari Alkitab, Chris, itu menjadi rema dalam hati dan pikiran saya, sehingga saya bisa dikuatkan. Lalu dia katakan, Chris, sebelum saya cari Tuhan lebih banyak, pikiran saya banyak terintimidasi. Tapi ketika saya banyak baca Alkitab, ada penghiburan. Satu yang membuat dia merasa sukacita, merasa dia diberkati. Dia katakan apa? Chris, Tuhan katakan, aku ini Bapamu. Aku ini mengasihi kamu. Aku ini menyayangi kamu. Aku ini tidak pernah meninggalkan kamu. Saudara, perhatikan baik-baik. Waktu kita banyak baca Alkitab,
banyak di hadirat Tuhan, maka pikiran kita akan dikuasai oleh perkataan Kristus. Dan inilah yang membuat kita bisa tetap bersuka cita di tengah penderitaan sekalipun. Setuju, katakan amin, saudara. Nah, lalu yang terakhir, ayat yang ke-9. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Yang terakhir, saudara, yang Tuhan ajarkan buat kita harus praktekkan firman Tuhan. Amin. Kita praktekkan. Apa yang harus kita praktekkan? Tadi yang pertama, kita harus penuh kasih dan bisa menjadi berkat buat orang lain untuk bisa bersuka cita. Yang kedua, kita tidak boleh khawatir. Itu harus kita praktekkan. Kita harus lawan dengan doa dan ucapan syukur. Yang ketiga, kita harus jaga hati. Amin. Jangan banyak ngeluh, jangan banyak menggerutu. Lalu yang keempat, kita harus jaga pikiran kita. Praktekkan itu, saudara, supaya engkau bisa bersuka cita. Dan apa berkatnya dari sukacita? Ini yang saya mau katakan. Berkatnya, ayat yang ke-9, kalimat yang terakhir. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Ada sumber, ada damai sejahtera yang mengalir dalam hati kita. Dan damai sejahtera Tuhan inilah yang akan membuat kita bersuka cita. Apa sih arti damai sejahtera? Damai sejahtera adalah berkat yang tidak terlihat. Damai sejahtera itu bicara kuasa Tuhan yang tidak terlihat. Waktu kita dipenuhi dengan damai sejahtera, kuasa Tuhan yang tidak terlihat, maka kita bisa bersuka cita. Saya beri contoh buat saudara dengar baik-baik, ini berkat dari yang tidak terlihat, dari damai sejahtera, dari sukacita. Amsal 17 ayat yang ke-22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Amin. Saudara akan tetap kuat imun tubuh kita kalau kita bersuka cita. Amin. Satu kali ada seorang ibu, dia menderita sakit kanker paru-paru stadium 4. 1 tahun dia melewati pengobatan yang luar biasa. Ibu ini bersaksi sama saya, Chris, saya selalu setia cari Tuhan. Tiap bangun pagi saya buka jendela kamar, saya angkat tangan ke langit, saya memuji Tuhan, mengucap syukur. Siang hari saya baca surat cintanya Tuhan, dia baca Alkitab. Malam hari dia dengar kaset khotbah, saudara. Dan itu dia lakukan setiap hari selama 1 tahun dia berobat kankernya. Di tahun yang berikutnya dia bersaksi sama saya. Ketika dia periksa ke dokter, dokter kaget, virus kankernya hilang. Dan dokter katakan ini sudah 80% menuju kepada kesembuhan. 3 bulan lagi kemudian dokter sudah nyatakan sembuh. Kenapa? Karena dia bersuka cita. Karena dalam hadirat Tuhan. Amin. Mazmur 37 ayat yang keempat. Dan bergembiralah akan Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hati. Apa arti dari bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu? Artinya, waktu kita bisa bergembira, waktu kita bisa bersuka cita, maka kita akan menjadi orang-orang yang bisa tetap bangkit dan terus maju berjalan untuk menemukan janji-janji Tuhan yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Tahukah saudara, ada banyak orang yang gak bisa menikmati janji Tuhan dalam hidupnya. Kenapa? Karena dia tenggelam dalam kesedihan, dia tenggelam dalam penderitaan, dia tenggelam dalam masalah dan pergumulannya, dan dia tidak mau bangkit dan tidak bisa bangkit. Sehingga apa? Ada begitu banyak janji Tuhan yang sebenarnya Tuhan sediakan dalam hidupnya, tapi tidak bisa digenapi
karena orang ini tetap memilih berada dalam duka cita, kesedihan, dan penderitaan. Sukacita itu pilihan. Kita harus bangkit. Amin, saudara. Amin. Mari saya ajak kita semua nyanyi, angkat satu pujian sebentar. Ada satu lagu yang Tuhan ingatkan. Saya berharap kita bisa sama-sama nyanyi lagu ini sebentar, saudara, sebelum kita berdoa. Bapa surgawi, ajarku mengerti betapa dalamnya kasih. Bapa surgawi, Bapa surgawi, buatku mengenal betapa kasih-Mu padaku. Katakan semua yang terjadi, semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku memahami Kau selalu sertaku di hatiku selalu. Katakan bersyukur padamu karena rencanamu indah bagiku. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau mengasihi anak-anak-Mu ya Tuhan. Jemaat GBI MTH Square ya Tuhan. Kau melihat keadaan anak-anak-Mu hari-hari ini yang sedang dalam kesusahan, kesulitan, penderitaan Tuhan. Bangkitkan setiap kami ya Tuhan. Bangkitkan ya Tuhan. Buat kami di tengah penderitaan, kami bisa tetap bersuka cita karena Tuhan. Bersuka cita karena apa yang ada di dalam kami, yaitu damai sejahtera Kristus. Bukan karena apa yang di luar kami. Tuhan, kami tahu bahwa sukacita yang berasal dari luar sifatnya semu, sifatnya sementara. Tapi sukacita yang dari dalam, yaitu damai sejahtera Tuhan, itu kekal, bahkan melampaui hati, akal, dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan. Ajar kami di tengah-tengah penderitaan untuk kami bisa berbuat baik, memperhatikan orang lain, menyalurkan kasih Tuhan. Ajar kami di tengah-tengah penderitaan kami bisa tidak khawatir, melainkan kami tetap mengucap syukur. Ajar kami di tengah-tengah penderitaan ini Tuhan, kami tetap menjaga hati kami. Kami tetap menjaga pikiran kami dengan pikiran Kristus, pikiran-pikiran firman Tuhan, pikiran-pikiran yang positif. Dan ajar kami Tuhan untuk kami juga melakukan apa yang sudah Tuhan perintahkan dalam kehidupan kami, sehingga kami memiliki damai sejahtera Allah dalam kehidupan kami. Dan waktu kami bersuka cita, kami akan mendapatkan mujizat kekuatan, mujizat kesembuhan, karena hati yang gembira adalah obat. Waktu kami bisa bersuka cita, kami juga akan memperoleh apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Ini doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita telah diberkati oleh firman Tuhan dan kita akan segera menutup ibadah kita dan kita akan terima berkat Tuhan. Mari siapkan hati kita, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyeri engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat yang berlimpah dari Allah Bapa di surga dalam anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan, penyertaan, pimpinan dan kuasa Roh Kudus menyertai engkau hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan permai. Semua yang percaya sama-sama katakan amin.